Selamat siang para mahasiswa sekalian. Eh, Perkenalkan, nama saya Roni Teguh. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Eh, Sekarang saya berumur 46 tahun. Jadi saya orang nomor 2 setelah Pak Agus itu yang termuda dari calon rektor. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, saya sekolah S3-nya di Hokkaido University. Jadi bidang di sensor kebakaran hutan. Jadi ya, ini temperatur panas bisa kita deteksi secepat mungkin bahwa ada api di sana, nanti terkirim ke pusat data. Jadi saya 15 tahun sudah bekerja di Universitas Palangkaraya. Kemudian di awal tahun 2005 dan 2006 saya diminta oleh Prof. Sulmin dengan Prof. Salampak untuk meletakkan dasar-dasar digital di Universitas Palangkaraya. Jadi dulu ICT kita belum ada. Ada kabel FO, kemudian ada WiFi 2.4. Lalu, apakah mahasiswa sekarang sudah ada emailnya untuk institusi? Itu ada yang di belakang. Ada? Belum. Di zamannya sebelum adik-adik, itu sudah kita create-kan 10.000 mahasiswa. Mereka pakai itu untuk apa? Satu, melamar beasiswa. Dua, melamar pekerjaan. Ada yang diterima di Freeport menggunakan email UPRSID. Lalu ada yang sekolah ke Rusia. Kebetulan itu adalah dari Teknik Informatika. Nah, kenapa saya bilang meletakkan fondasi dari digital? Adik-adik akan berhadapan dengan transformasi digital di tahun depan. Sekarang ATM sudah hilang. Terus apalagi yang hilang? Banyak. Yang koran sudah mulai pindah ke digital semua. Lalu apa yang dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian? Ini, saya mau cerita. Dari proses penerimaan mahasiswa baru, itu harusnya sudah digital. Dipastikan bahwa adik-adik memang terekrut dengan baik, disampaikan, dipromosikan Universitas Palangkaraya ini ke secara digital. Kemudian sistem akademiknya tidak lagi hanya proses KRS, KHS saja, tetapi kami tahu sebagai dosen atau adik-adik tahu proses belajarnya sampai kapan. Itu ada proses seperti itu. Kemudian alat pembayarannya, channelnya, tidak lagi antri di bank, tapi cukup satu bank atau dua bank. Dia bisa bayar dari Indomaret, bisa bayar dari ATM, mobile dan sebagainya, dipermudah. Jadi tinggal prosesnya itu adalah adik-adik belajar saja, kemudian riset, saya riset dan abdian masyarakat, ya. Nah, siapa yang pernah futsal di sini? Futsal atau makan di aroma resto? Ada yang pernah makan di aroma resto atau makan yang di Yosudarso misalnya di Surabaya 039? Ada. Di situ kalau dilihat ada satu mesin, itu karya saya dalam bidang haki, itu diakui industri keuangan. Nah, maksud saya ini, yang namanya di proses pendidikan itu kita menemukan, kemudian menghasilkan, lalu bisa dijual belikan terakhir. Nah, saya mau membawa Universitas Palangkaraya ini, kita selain inovatif, visi saya, hasilnya bisa digunakan untuk masyarakat. Contohnya ada. Nah, bagaimana cara menjual produk-produk ini? Itu ada investor. Adik-adik bisa gabung dengan kami dengan dosen atau sebagai calon rektor. Saya akan meletakkan dasar-dasar itu. Oke, terakhir adik-adik, kenapa fokusnya saya ke transformasi digital? Baik dari sisi keuangan, dari sisi pelayanan, dari sisi yang lainnya, seluruhnya digital dengan biaya yang tidak melampaui apa yang dipikirkan orang. Biasanya belinya mahal, hardware-nya, software-nya, dan sebagainya. Saya menciptakan alat itu di pasaran, harganya sekitar 20 juta. Di Kalteng, saya ciptakan hanya 8 juta saja. Sekarang terpasang hampir 400 titik.
pajak Palangkaraya itu naik, pajak Kuala Kapuas itu naik. Kenapa? Dari rumah makan. Nah, itulah inovasi. Oke, saya harapkan nanti suatu saat nanti di 2022 masuk ke 2023 saya pastikan semuanya itu digital semuanya, dengan harapan hanya tugas masuk kemudian pelaporannya sudah transparansi semuanya, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Hak-hak kalian itu harus dibela, baik penelitian, pengajaran dan pendidikan, karena sudah bayar ya. Oke, itu aja. Sekali lagi hidup mahasiswa.